Kalau toko boleh aja melebar, kalau rumah sebaiknya yang terbaik adalah memanjang ke belakang, jangan yang melebar ya. Dia udah ketemu nih, agak hadapnya cocok. Ya, tapi areanya lingkungannya sepi dia bilang. Pilih yang ramai gitu ya. Tetapi di tempat yang ramai belum tentu juga kita menang loh bertanding kalau posisi kita salah. Kadang-kadang di sebelah kita nih ramainya luar biasa. Kita mau jual lebih murah aja nggak laku gitu kan. Itu juga bisa terjadi. Dia dagangnya di pasar, di ujung paling pojok yang orang udah nggak bakalan pergi. Ternyata ramainya luar biasa loh. Karena posisi dia cocok. Tanah tersebut baru kita beli. Kemudian kita sayang sama pagarnya kita biarkan. Kemudian kita robohkan bangunan di dalam dan kita bangun ulang. Nah ini sering banget ya. Setelah itu ekonomi merosot terus, bisa bahkan hingga bangkrut. Saudara Part of KG Radio Network, selamat malam sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama saya Hans Christian dalam Feng Shui Sonora. Dan tentunya bersama saya malam hari ini sudah ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Hans, kabar baik tentunya. Senang sekali dengar kabar baik malam hari ini. Nggak liburan Pak Kang, long weekend? Enggak dong. Dan apalagi mengingat bahwa minggu ini kan minggu yang betul-betul sakral, penuh berkah dong. Iya betul. Kalau betul ada apa kah? Mengingat Hari Raya Waisak. Bukan itu aja. kan saya bilangnya kan minggu ini, seminggu ini dah. Ya. Itu berarti dari 29 Mei sampai nanti 29 Mei itu hari Senin loh ya. Ya. Sampai Minggu 4 Juni. 29 Mei adalah Hari Lansia Nasional. Iya. Ya, kita pernah membahas ya. Ada satu video itu yang bicara itu putra saya Kang Sigvat mengenai anak yang durhaka. Kalau anak durhaka, apalagi sampai pernah disumpahi oleh orang tuanya, biasanya nggak berkah. Ya, banyak kali mengalami kegagalan. Nah, pada hari lansia kemarin, tentu saja kita nggak boleh melupakan orang tua dong ya. Betul. Nah, kepada Anda semua nih yang telah lanjut usia, kita mau mengucapkan selamat merayakan hari-hari bahagia di masa tua. Ya, betul, setuju Pak Kang. Iya, dan kepada anak-anak muda tercinta, Ya. sudahkah cinta kasih Anda dipersembahkan pada mereka, orang tua Anda? Wah, ini Ingat. untuk masing-masing orang ya. Ya, ingat bahwa kebahagiaan dan kesuksesan kita adalah restu dari mereka semua. Setuju. Iya. Nah, restu dari orang tua tentunya akan memperlancar kita punya sepak terjang, kita punya masa depan. Tapi begitu juga lah yang disediakan oleh Ibu Pertiwi kita, NKRI kita. Ya. Kita nggak boleh lupa hari lahirnya Pancasila. Oh betul, kemarin tanggal 1 Juni ya. Nah, ya, itu 1 Juni kemarin itu. Selamat merayakan kelahiran Pancasila kita. Ya. Semoga keberagaman kita selalu menyatu di dalamnya. Agar NKRI kita pun makin kokoh menuju kemajuan bersama. Kita sudah memperoleh dukungan dari orang tua, fasilitas daripada pemerintah, dan kalau kita kemudian juga meminta restu dan jalan yang mulus dari Yang Maha Kuasa, segalanya nggak ada yang susah lagi. Ya toh? Dan kepada Anda semua yang merayakan Waisak, kita juga mau mengucapkan Hari Raya Waisak besok Minggu ya, 4 Juni toh.
tahun 2023. Di hari yang mulia ini, di mana cinta kasih meniadakan amarah, kebijaksanaan mengenyahkan kebencian. Marilah kita nyalakan lilin-lilin sukacita dan lampion harapan, agar kedamaian bertumbuh di seantero dunia. Selamat memperingati Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era. Sabe Sata Bavantu Suki Tata. Semoga sebuah makhluk hidup berbahagia. Wow, ini langsung ya Pak Kang, dari hari lansia Pancasila sampai ke hari Waisak langsung. Makanya ada 1 minggu ini yang memang penuh dengan berkah, ya toh? Ya. Dan kita harus mensyukuri kesemuanya itu. Betul, setuju Pak Kang. Banyak bersyukur, itu nilai positif yang bisa kita ambil begitu ya Pak Kang? Betul dong, ya. Baik, malam hari ini kita akan mulai dari YouTube dulu Pak Kang. Oke, kita lanjut saja, jangan buang waktu. Ya. Ada Juragan Awan Setiawan Selamat malam. bertanya pada video solusi tanpa bongkar dan pagar di lahan kosong. Apa tuh Pak Kang? Katanya nih, apakah tanah Huk hadap barat dan utara bagus atau jelek? Hadap Huk barat atau utara bagus atau jelek katanya. Ya. Ya. Nah, tentu saja apa yang kita memang patut menganalisa sebelum membeli ataupun mengontrak rumah. Nah, untuk mengontrak rumah atau membelinya, Ya. nomor 1 sudah kita pernah dan sering bahas. Ya. Haruslah kita mencari posisi rumah yang bersandar pada gunung melihat lautan. Artinya nggak boleh yang rendah dibanding jalanan, bahkan belakang kita harus kokoh dong ya. Ya. Nah, kemudian kita juga harus memahami bahwa dalam memilih posisi rumah ada 8 posisi arah mata angin yang harus kita pahami. Ya, masing-masing arah adalah berbeda 45 derajat. Mana itu utara? Utara itu adalah 337,5 derajat sampai 22,5 derajat. Tambah 45 sampai 67,5 derajat adalah timur laut dan seterusnya ya. Nah, posisi hadap bangunan yang bagus yang secara umum dan khusus juga kita harus pahami juga. Secara umum ya, misalnya orang selalu memilih posisi rumah yang seperti apa sih Hans? Secara umum Utara selatan. Ya. Karena apa? Panasnya nggak terlalu katanya. Iya. Ya kan? Betul. Karena matahari dari timur ke barat. Barat tuh paling panas banget gitu kan. Jadi hanya samping-sampingnya aja begitu ya Pak Kang? Betul ya. Nah, kalau kita secara khusus kita patut paham juga mengenai bagaimana nih sio kita sebaiknya diarahkan gitu ya. Ya. Kalau sio tikus ke utara, sio apa kemana, itu ada videonya tuh. Silakan diseksamai video Ya. kedudukan dan hadap pintu utama ya. Sedangkan kalau kita posisi kedudukan bangunan seperti juga kita sudah bahas ya. Mudah-mudahan Juragan Awan Setiawan paham bahwa mengenai posisi kedudukan harus mengacu pada yin yang 5 unsur kelahiran ya. Komposisinya harus diperhitungkan dan untuk itu harus diajukan ke Radio Sonora pada saat acara kita sedang berlangsung dong. Betul. Nah, kemudian juga kita harus tahu rumah sebaiknya berbeda dengan toko ya. Kalau toko boleh aja melebar, kalau rumah sebaiknya yang terbaik. Bukannya nggak boleh loh ya. Ya. Yang terbaik itu adalah memanjang ke belakang, jangan yang melebar ya. Nah, kemudian pertanyaannya kembali kepada Awan Setiawan, apakah Huk hadap barat dan utara bagus atau jelek? Ya tergantung cocok enggak ya untuk Juragan Awan Setiawan. Ya toh? Nah, apakah cocoknya depannya barat atau depannya utara juga harus diperhitungkan. Nah, untuk itu Awan Setiawan juga kan kirimkan data kelahiran Anda ya, kepala keluarga, ke Radio Sonora dengan ketentuan yang
sudah dijelaskan pada tabel di sebelah saya ini ya. Ya. Nah, ada merah putih nih. Ya. Yang meniknamekan namanya merah putih bertanya pada video, kok apes terus? Kenapa sih katanya ya? Nah, dia katakan begini, saya lagi bingung nih Pak Kang. Sudah 2 bulan ini cari-cari tempat buat buka cabang, tapi nggak ada yang pas, dia bilang. Agak hadapnya cocok, dia bilang nih. Dia udah ketemu nih, agak hadapnya cocok. Ya, tapi areanya lingkungannya sepi, dia bilang. Kalau sepi mau jualan ke siapa gitu ya. Ini nggak ada begitu. Iya, dia mau buka cabang di toko berarti kan. Iya, iya. Nah, kemudian dia ketemu nih, arah hadapnya cocok, tusuk sate katanya. Iya. Ya, nah areanya ramai, tapi saya nggak cocok di tusuk sate karena elemen saya timpang, dia bilang. Nah, yang ketiga dia bilang, arah hadapnya nggak cocok, tapi daerahnya ramai terus, dia bilang. Susahnya cari lokasi yang pas sesuai arah hadap dan di lingkungan yang ramai, banyak lalu lalang orang. Di antara ketiga yang tadi dia sudah kemukakan itu, harus pilih yang mana katanya. Mohon dijawab. Nanti kalau sudah dapat lokasi yang ramai dan pas arahnya baru pindah katanya. Nah, menurut Hans yang terbaik yang bagaimana tuh? Wah, kalau saya sih pilih yang rame, Pak Kang. Nah, gini Hans. Memang Hans punya jawaban nggak salah-salah amat sih. Iya. Pilih yang ramai gitu ya. Tetapi di tempat yang ramai belum tentu juga kita menang loh bertanding kalau posisi kita salah. Iya, betul. Ya? Betul, Pak. Karena apa? Kadang-kadang di sebelah kita nih ramainya luar biasa. Yang di samping usaha sejenis sepi-sepi semua. Iya. Ya, yang ramai cuma satu toko. Padahal toko itu bukan jual murah loh. Ya, kita mau jual lebih murah aja nggak laku gitu kan. Itu juga bisa terjadi. Nah, malahan nih Hans, ini pengalaman nih ya. Saya punya beberapa klien ya. Ada satu klien dia dagang di Bogor. Dia dagangnya di pasar, di ujung paling pojok yang orang udah nggak bakalan pergi. Ternyata ramenya luar biasa loh. Jadi orang malah melewati toko-toko lain untuk sampai ke tempat dia. Oh, malah bawa rezeki buat toko lain. Iya, karena posisi dia cocok. Iya. Nah, kemudian ada lagi satu toko nih. Dia di mall nih, saya punya klien. Iya. Di belakangnya WC. Iya. Orang udah nggak mau nengok dah ke sana. Kalaupun ke WC buru-buru kabur karena bau WC biasanya toh. Udah kebelet ya, Pak. Iya, tapi paling rame juga. Karena posisinya cocok. Nah, kemudian mau jawab bagaimana? Apakah kita mau bilang, merah putih, lu cari aja yang cocok walaupun tempat sepi. Nah, kita juga nggak berani kalau tempat sepi, apalagi di pinggiran dusun. Nggak ada orangnya. Siapa yang mau liwat gitu ya? Iya. Waduh, kita nggak mau ntar yang lompat-lompatan liwat. Serem ya, Pak Kang. Wah, jadi serem deh ya nggak? Nah, dalam konteks yang tadi itu tuh, hadap yang cocok tapi tempat sepi, kita singkirin deh ya nggak? Jadi tinggal ada 2 dong pilihan dong. Iya. Apakah tempat yang tusuk sate tapi cocok, ataukah yang tempatnya rame tapi nggak cocok? Nah, kalau rame tapi nggak cocok kita gambling juga tuh, ya. Betul. Karena tadi kita bilang tuh banyak di tempat yang rame kitanya, ini orang sepi karena posisinya nggak cocok kan? Iya. Yang cocok posisinya ramenya luar biasa. Nah, dalam konteks ini kita pilih yang hadapnya cocok walaupun dia tusuk sate. Nah, yang kita utamakan kan rumah tinggal dulu nih. Iya. Kalau rumah tinggalnya udah cocok nih, rumah si merah putih udah cocok, di tempat toko yang nggak cocok posisinya pun dia punya peluang untuk maju karena rumahnya udah cocok. Dia tidur di rumah, jangan tidurnya di toko gitu kan. Nah, kemudian tetapi kan ada pilihan nih, pilihan yang tempatnya cocok tapi tusuk sate. Nah, tusuk sate kan ada videonya, kita udah
kasih tahu tuh caranya untuk menyiasati seperti apa. Ya kita pilih yang tusuk sate dan kita siasati. Yang paling gampang kita pasang cermin menghadap ke tusuk sate tadi, selesai dong. Ya, jadi dari 3 itu pilihan yang kedua lah yang bijaksana untuk diambil ya. Baik. Pak Kang, kita break dulu sejenak. Oke. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetap di Feng Shui Sonora. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara saya Pak KG Radio Network, Anda masih mendengarkan Feng Shui Sonora. Dan kita masih akan melanjutkan pertanyaan dari YouTube, Pak Kang. Iya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari siapa nih? Ini ada dari nickname-nya Fresh Waters. Bertanya pada video solusi tanpa bongkar dan pagar di lahan kosong. Salam sehat Pak Kang, salam sehat juga ya tentunya untuk Fresh Waters dan keluarga dan saudara dan handai taulan semuanya, sukses selalu tentunya ya. Amin. Mau tanya soal pagar rumah yang sudah jadi. Jika kita bangun rumah tua, kan sudah ada pagar lamanya. Apakah itu juga harus dibongkar, dibuat yang baru, atau boleh cuma dicat saja? Ya, thanks jawabannya. Nah, sekarang apakah itu harus dibongkar atau enggak? Ini maksudnya rumah tua ini direhab, diperbaiki, atau dibongkar habis, dibangun ulang kembali. Ini yang tidak dijelaskan gitu. Jika kita bangun rumah tua, bangunnya itu bangun sebagian diperbaiki atau dirobohkan semuanya. Kalau cuma diperbaiki, ya tentu saja pagar rumah itu tidak perlu diganggu gugat, cat aja masih bagus kok ya toh. Tetapi kalau kita apalagi tanah tersebut baru kita beli, kemudian kita sayang sama pagarnya kita biarkan, kemudian kita robohkan bangunan di dalam dan kita bangun ulang. Nah ini seringkali terjadi, udah sering banget ya. Itu setelah itu ekonomi merosot terus, bisa bahkan hingga bangkrut. Ini korelasinya di mana nggak tahu, tapi sering kali terjadi seperti itu dari zaman dulu ya. Bahkan orang tua saya pun sering kali menceritakan hal itu. Nah kita nggak mau dong sahabat Sonora kita mengalami hal yang tidak baik. Nah makanya kalau itu coba direhab silakan, nanti itu dicat aja udah gitu ya. Tapi kalau dibongkar habis, sebaiknya kalau kita nggak mau bongkar habis itu pagar, ya kita bobok sebagian-sebagian aja, seolah-olah ini udah rapuh. Nah nanti setelah rumah selesai, barulah kita perbaiki lagi tuh pagar, begitu ya. Itu caranya seperti itu. Ya mudah-mudahan itu berkenan dan dapat menjadi solusi yang baik. Semoga menjawab. Nah, kemudian dari yang juga meniknamekan namanya Maya74. Halo, selamat malam. Bertanya pada video, kalau mau sukses dan banyak rezeki, jangan ada pintu mati. Mau tanya, saya punya pintu utama gandeng 2.
Oh, saya punya pintu utama gandeng 2 toh, katanya. Ya. Yang dibuka hanya sebelah, sebab sudah cukup untuk lalu lalang. Apakah itu mempengaruhi atau termasuk pintu mati? Termasuk pintu mati nggak tuh, Hans? Kalau dia udah lama nggak dibuka, termasuk pintu mati kali ya Pak Kan? Dia, coba kita ulang lagi pertanyaannya. Iya. Saya punya pintu utama gandeng 2. Nah, gandeng 2-nya ini, apakah ada 2 kusen pintu bersebelahan dengan masing-masing pintu berdiri sendiri-sendiri? Saya pikir nggak mungkin. Iya. Ini adalah 1 pintu dengan 2 daun ya. Oh, iya. Nah, kalau 2 daun dibuka 1 aja orang udah bisa liwat katanya. Yang 1 itu biasanya dicetekin ke bawah tuh, diselot ke bawah ke tanah, dan bagian atasnya diselot ke kusen bagian atas dong. Iya. Nah, ini memang nggak dibuka-buka kecuali barang yang lebar mau masuk. Iya. Barulah dibuka toh. Iya. Itu bukan pintu mati karena itu toh masih berfungsi kan satu daunnya toh. Satu kusen yang sama begitu. Betul, jadi nggak bisa dianggap itu pintu mati sebab dia merupakan satu kesatuan daripada sebuah pintu yang hanya saja terdiri dari 2 bilah daun gitu kan. Iya. Jadi tidak termasuk pintu mati, aman-aman aja, nggak perlu khawatir untuk Juragin Maya 74. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ada Juragan Agastya Aditya bertanya pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati juga nih. Ya. Salam sehat Pak. Ya, salam sehat juga Agastya Aditya. Salam juga untuk keluarga, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Pak, bisa dibilang kamar mandi saya ada di dalam dapur. Karena saat keluar dari kamar mandi langsung dapur. Ya benar dong ya. Kalau kita keluar dari kamar mandi tau-taunya dapur berarti ada di dalam dapur. Ya. Tapi kita lanjut ya. Ya. Kalau seperti itu apa boleh? Tidak Pak. Tentu saja nggak boleh karena kita sudah bicara tuh. Kalau di area di dapur nggak boleh ada bagian yang diambil untuk kamar mandi. Kalau itu adalah area dapur ya. Ya. Nah terus dia bilang pintu dapur berhadapan sama pintu kamar mandi. Nah tadi dia bilang kan buka pintu langsung dapur. Tapi sekarang pintu dapur berhadapan sama pintu kamar mandi. Berarti bukan di dalam dong. Iya dong. Iya. Terus pintu dapur berhadapan sama pintu kamar mandi. Mohon penjelasannya Pak. Nah sebetulnya kita yang mau minta penjelasan. Sebetulnya kamar bagaimana? mandinya ada di mana gitu ya Pak Kan? Nah gini, jadi kalau dia berhadapan, Iya. ya bukan di dalam dapur dong ya. Iya. Artinya, Pak, kamar mandi saya dengan dapur saling berhadapan dan pintunya pun saling berhadapan Pak, gitu kan? Nah kalau itu saling berhadapan, sebetulnya juga nggak boleh. Karena dapur dan kamar mandi nggak boleh berhadapan. Apalagi sebetulnya kalau kita mau betul-betul mengikuti aturan feng shui yang baik dan benar, pintu dapur itu harusnya ukurannya lebih lebar, lebih tinggi ketimbang lebar dan tingginya kamar mandi. Ya, bolehlah tingginya supaya jangan kelihatan jomplang, tingginya disamain, tapi lebarnya jangan sama gitu ya. Nah, kalau dia ukurannya berbeda dan dia saling berhadapan, itu juga nggak boleh dong. Karena ada bagian yang akan menusuk ruang daripada yang lain. Misalnya lebar kosong kamar mandi adalah misalnya kita bikin yang kecil lah, 68 cm. Kemudian dapurnya 81. Berarti kalau dia saling berhadapan, kusen daripada si pintu tadi ada di tengah-tengah daripada pintu dapur. Nggak boleh. Nah, itu satu. Tetapi andai kata ukurannya sama pun sebaiknya dia dijauhkan, jangan saling berhadapan. Dan makin fatal dampak buruknya kalau ya. Jadi kita keluar dari kamar mandi ini, langsung lihat pintu dapur kan? Kita buka pintu dapurnya langsung adalah depannya itu kompor. Ah ini lebih fatal lagi. Oh iya. Ya, jadi kita harus ada 2 hal yang harus kita solusikan. Yang satu,
pintu kamar mandi harus kita jauhkan, atau yang kita pindahkan adalah pintu dapur. Ya. Kenapa pintu dapur yang harus dipindahkan? Kalau bukan pintu dapur yang dipindahkan, maka selain pintu kamar mandi WC tadi harus pindah, Ya. si kompor di dalam ruangan yang berhadapan dengan pintu dapur pun harus pindah juga, toh? Kan nggak boleh berhadapan, iya kan? Nah, kalau yang kita pindahkan adalah pintu dapur, selesai dong ya. Iya, betul. Jadi nggak lagi berhadapan dan juga nggak bertemu dengan kompor di dalam dapur, oke? Terakhir ada dari Filipus Cahyadi. Ya. Bertanya pada video tempat usaha dekat makam dan usaha yang cocok. Malam Pak Kang mau bertanya, apakah di depan kompor ada meja makan berjarak 2 meter boleh? Jadi di depan kompor dia taruh ada meja makan. Jaraknya 2 meter dari kompor, ya boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Ya. Karena banyak juga kan di tepian daripada kompor, di dapur ada meja ya, untuk breakfast gitu toh, untuk berdua duduk gitu ya. Betul. Itu nggak ada masalah gitu ya. Apalagi ini ada jaraknya 2 meter, boleh. Nah, kemudian di sebelah kiri jarak 2 meter ada pintu WC, apakah boleh? Karena keterbatasan tempat Pak Kang. Terima kasih Pak Kang, semoga dijawab. Ya kita pasti jawab sih, tetapi kita mau nanya, di sebelah kiri jarak 2 meter itu jarak 2 meter dari meja makan, apa jarak 2 meter sebelum meja makan, atau jarak 2 meter setelah meja makan? Iya. Ya, ada 3 kemungkinan dong ya. Nah, dia bilang di sebelah kiri, jadi memang berarti kan si kompor dan meja itu di sebelah kanan dong ya. Ya. Jadi di sebelah kirinya. Nah, yang penting tadi seperti kita udah sampaikan, oke lah, mau di sebelumnya ada WC boleh, mau setelahnya lebih bagus lagi dong ya. Jadi tidak mendahului dapur. Tetapi yang nggak boleh adalah kalau setelah meja makan, jarak 2 meter di sebelah kirinya langsung berhadapan dengan meja makan adalah pintu WC yang menghadap ke daerah dapur atau ke kompor, itu yang nggak boleh. Nah, solusinya gimana? Solusinya pintu WC tadi harus dipindahkan dong arah hadapnya. Betul. Jangan lagi ke Arah dapur. Paling enggak kalau ada ruangan ya dikasih penyekat, atau paling enggak lah jangan sampai pintu kamar mandi tadi, pintu WC tadi menghadap ke kompor secara langsung. Paham nggak Hans? Paham. Tapi kalau misalnya dikasih penyekatnya oleh lemari gitu, boleh nggak sih Pak Kang? Boleh, asal lemari tersebut lebih lebar, lebih tinggi daripada pintu WC tadi dong ya. Kalau misalnya 2 dijadiin 1 juga artinya boleh, gak ada masalah. Yang penting sudah tersekat, ya. Ya. Baik. Kita pun berharap Filipus Cahyadi juga ini paham juga dong ya. Hans juga udah paham toh? Iya. Oke deh. Baik, bahkan kita break dulu sejenak. Oke. Kita kembali lagi sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Kita kembali sesaat lagi hanya di Feng Shui Sonora. Sonora FM, part of KG Radio Network, Anda masih mendengarkan Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Pak Kang, kita mulai pertanyaan dari sahabat Sonora? Iya dong, langsung aja kita. Baik, kita langsung mulai dari Wijaya. Dari Wijaya. Whiskey India Juliet Alpha Yankee Alpha. Oke. Pria, tanggal lahirnya 25 25 bulan 7
bulan 7 1973. 1973. Jamnya jam 6 sore. Jam 6 sore, jam 18 ya. Ya, jam 18. Oke. Pertanyaannya Pak Kang, arah rumah yang cocok hadap kemana ya Pak? Untuk posisi dapur dan kompor cocoknya menghadap kemana? Apakah boleh dapur di atas garasi? Dan juga usaha produksi kerupuk mentah dan kontraktor. Ini cocok atau tidak ya Pak Kang? Oke, kalau usaha kerupuk boleh dibilang enggak cocok, ya. Jadi kalaupun itu dilakukan, perkembangannya tentu lambat, bisa kempas kempis. Nah, posisi rumahnya, kedudukannya tadi posisinya apa? Untuk posisi rumahnya bagusnya hadap kemana? Dan posisi dapur dan kompornya juga menghadap kemana? Dapurnya di atas garasi boleh nggak Pak Kang? Yang paling bagus dia tuh ke utara atau ke barat, ya. Nah, kita nggak bisa bilang di mana yang paling bagus ya arahnya. Kalau kita berbicara umum, ya, yang paling bagus itu yang penting asal jangan di utara, di barat daya, di timur laut, gitu ya. Lain-lain silakan. Nah, di sentral pun jangan. Tetapi kalau di atas garasi itu tidak baik, gitu. Oke, apalagi yang ditanya? Ini satu lagi untuk usahanya kontraktor ini cocok atau enggak Pak Kang? Kalau kontraktor lebih cocok dibandingkan kerupuk gitu ya. Nah, kalau dia kontraktornya kemudian di bidang-bidang yang teknik itu jauh lebih bagus gitu ya. Kalau di properti bangunan ya lumayan lah, cukup bagus. Ya, baik. Semoga menjawab sahabat Sonora untuk Pak Wijaya. Kita beralih ke selanjutnya Pak Kang, ada Kevin. Kilo Eko Victory India Nano. Oke. Tanggal lahirnya 17. Laki-laki ya, tanggal 17 Oktober bulan 10 1986. 1986. Jamnya 14:15. 14:15. Ya. Oke. Mau tanya Pak Kang, untuk handicap saya dan juga kalau pintu utama ukuran 89 kali 215, apakah pintu di lantai 2 juga harus sama dan letaknya harus sejajar atas bawah atau boleh berlawanan? Dan ada pertanyaan pintu dapur juga, ini mau dijadikan satu atau mau satu-satu Pak Kang? Harus satu lebih enak lah Satu-satu lebih daripada enak, nanti ya. saya lupa lagi. Dulu deh, Pak Kang. Handicapnya itu yang penting, walaupun sebetulnya Kevin ini patut dipuji karena termasuk yang rajin, disiplinnya bagus. Hanya saja ambisinya yang lemah. Nah, dalam konteks ini, Kevin setengah hati untuk berani menetapkan satu target. Kalau kita tanya, Kevin mau sukses? Mau dong. Nah, tentu saja semua orang mau, tetapi Kevin tidak berani meyakini di dalam benaknya bahwa gue harus bisa sampai di posisi ini. Sehingga ketika, katakanlah ketika ditanya oleh orang tuanya ketika Kevin masih kecil, itu waktu ditanya mau jadi apa, dia bisa jawab tapi penuh keraguan gitu. Nah, hal yang ini yang harus dibulatkan tekadnya gitu ya. Nah, kemudian juga jangan mudah untuk naik darah gitu ya, jangan marah gitu ya. Banyak sabar. Betul. Dan yang terbaik lagi, Kevin harusnya berusaha untuk jangan banyak pikir ketika tidur. Tidurlah dengan nyenyak, gelapkan ruangan. Karena kalau enggak, nanti performa pemikirannya itu nanti bisa terganggu ya, enggak betul-betul fresh ketika dia nanti sedang beraktivitas. Kemudian baik, pertanyaan selanjutnya, kalau pintu utama ini ukuran 89 kali 215, ini apakah pintu di lantai 2 juga harus sama dan letaknya harus sejajar atau boleh berlawanan Pak Kang? Pada prinsipnya pintu utama nggak boleh ada yang menyaingi, bahkan yang sama pun sebetulnya nggak boleh, ya. Nah, kalau di bagian lantai 2 mau disamakan, di atasnya tentu saja boleh karena juga posisinya sama. Nah, yang terbaik sebetulnya kalau
posisinya itu memang sedikit lebih kecil atau sedikit lebih rendah tingginya dibandingkan yang di bawah. Tetapi karena sudah 215 mau dikebawahkan lagi, kayaknya udah sulit untuk mencari yang cocok menyesuaikan dengan ukuran yang 215 di bawah. Jadi disamakan masih oke. Kemudian lalu pintu dapur di sektor timur berseberangan dengan ruang bawah tangga di sektor barat. Ini boleh atau enggak, Pak Kang? dengan ruang bawah tangga. Ya. Dengan ruang bawah tangga, pintu dapur. Ya, pintu dapur di sektor timur berhadapan dengan ruang bawah tangga di barat. Kalau jaraknya jauh masih oke, tetapi kalau jaraknya dekat berarti pintu dapur menjadi pengap begitu ya. Dan itu tentu saja tidak boleh. Tapi kalau jaraknya jauh dan kemudian bawah tangganya itu tidak berpotongan dengan ketinggian daripada lubang pintu, ya tidak masalah gitu. Tetapi misalnya ketinggian pintu adalah 215. Sedangkan kosong bawah tangga itu cuma 1,5 meter, kan ini berpotongan dong. Iya, iya. Nah ini yang nggak boleh gitu. Iya. Jadi sebaiknya bagian daripada bawahnya itu dibikinkan dinding supaya tekukan daripada potongan tangga itu tidak menghujam ke arah lubang pintu dapur tadi. Iya, iya. Baik. Terakhir nih Pak Kang, naik ke lantai 2, ini buka pintu masuk untuk keamanan. Ini apakah baik ya? Maksudnya apa nih? Kayaknya dia sebelum tangga ada pintu dulu nih, atau setelah tangga ada pintu lagi di atasnya Pak Kang. Kalau pintu ditanggain, ya sebetulnya nggak lazim juga gitu ya. Nah, tetapi kalau di ujung bagian atas ada pintu, ya sebetulnya sih nggak masalah gitu ya. Nah kalau di muka awal tangga ada pintu, biasanya ya pintu besi gitu ya, pintu berventilasi, jadi banyak apa tuh seperti apa ya, jalusi gitu ya. Nah itu tentu saja nggak masalah. Baik. Semoga menjawab sahabat Sonora. Kita beralih ke sahabat Sonora lainnya. Ada Kevron Pak Kang. Kilo Eko, Victory, Romeo, Oscar, Nano. Kevron, oke. Kevron. Laki-laki ya? Laki-laki. Oke. 26, bulan 1. Iya. Tahunnya 2007. Iya. Jamnya 9:30 pagi. 9:30 ya? Ya. Oke. Malam Pak Kang dan Sonora mau bertanya, untuk anak saya yang cocok kuliahnya jurusan apa? Usaha dan pekerjaan yang cocok ini apa Pak Kang? Dan warna baju yang cocok ini apa? Kuliahnya cocoknya di bidang satu ya, food science gitu ya. Kemudian industri makanan gitu ya. Agrobisnis, agroindustri. Kemudian di bidang food ya. Kemudian di bidang kuliner, dan bisa pula di teknik mesin, teknik industri, teknik komputer ya, dunia hardware. Artinya tata boga gitu cocok ya Pak Kang? Tata boga cocok. Ya. Dan terakhir Pak Kang, ini ada warna baju. Warna baju yang cocoknya apa Pak Kang? Iya, sebaiknya sering kali memakai baju warna hijau. Hijau? Iya. Hijau, baik. Semoga menjawab untuk sahabat Sonora Kevron. Kita beralih, masih ada 8 menit lagi Pak Kang. Oke. Ada Nadia. Nadia, Alpha, wanita ya? Wanita, Nano Alpha Delta India Alpha. Ya. Tanggal lahirnya 24. Tanggal 24. Bulan 7. Bulan 7. Tahun 2001. 2001. Lahirnya 6:05 pagi. 6:05 ya? Ya. Pertanyaannya, saya fresh graduate Pak Kang, pekerjaan apa yang cocok atau karir apa yang cocok? Unsur dominan apa dalam diri saya, dan apa kekuatan dan kekurangan yang perlu jadi perhatian, dan juga kesehatan. Terima kasih Pak Kang. Kesehatan nggak terlalu banyak gangguan, tetapi tolong jaga
bagian lambungnya, limpanya ya. Pencernaan lah dijaga gitu ya. Nah, kemudian untuk karakter sepertinya sudah bagus ya, sifatnya sangat mendukung bisnis. Dan kalau disiplinnya ditingkatkan, maka keberhasilannya lebih cepat diwujudkan. Nah, bidang bisnisnya yang cocok di bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan. Untuk karirnya ini ada rekomendasi Pak Kang? Maksudnya? Untuk dia lebih cocok berkarir atau punya bisnis kah? Tadi saya udah bilang dia tuh karakternya oke gitu ya, jadi nggak ada sesuatu misalnya dia mau bekerja oke, dia mau bisnis juga oke, dia nggak ada masalah ya? gitu. Iya. Baik, jadi sempat terputus. Artinya dua-duanya oke apa kan? Oke dong. Atau kerja sama orang? Iya, tetapi dia pun punya kemampuan bisnis sendiri. Ya tergantung ya mana yang dia mau diajaki. Ya sebetulnya bekerja pada orang lain cuma nggak punya resiko gitu toh. Resikonya lebih kecil lah gitu. Nah kalau tetapi kemajuan tentu lebih bagus kalau dia berani bisnis sendiri. Karena apa? Karena potensinya ada gitu. Baik. Satu pertanyaan terakhir Pak Kang, ini ada dari Sultan Sierra Ulfa Tango Alpha Nano. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Tanggalnya 21 bulan 4 1980. 1980. Jamnya 1:30 malam. 1:30 pagi ya. Ya. Ini ingin tanya Pak Kang, saya rumahnya cocoknya hadap ke arah mana? Sekarang kerja di perbankan, apakah sudah cocok? Kalau usaha bakery ini boleh nggak? Warna baju dan juga kesehatan bagaimana Pak Kang? Di perbankan dia termasuk yang cocok gitu ya. Jadi termasuk cukup betah dong ya di sana gitu ya. Nah kalau di bakery dia lemah gitu ya. Nah kalau di kuliner Asia ya lebih, tetapi yang paling bagus kalau dia memfokuskan pada berbagai bidang yang berunsur tanah. Ya, dunia jasa itu tanah, dunia properti itu tanah. Nah, tetapi pilihannya sangat banyak, nggak semua jasa gitu toh. Nah, jasa yang berkaitan dengan api, ya di tanah api atau tanah logam ya. Dia juga bisa memilih gabungan antara api logam, cuma kemajuannya lebih lambat dibandingkan dengan bidang tanah gabung api atau tanah api logam gitu ya. Nah, ini pilihannya banyak, silakan lihat di buku gitu ya. Nah, iya. Untuk warna baju dan kesehatan bagaimana Pak Kang? Kesehatan jaga jantung dan lever karena ketika lahir pun memang agak kuning dia ya. Tapi nggak fatalis, tapi bukannya kemudian seenaknya dong ya, jaga juga makanan jangan sampai ada masalah pada lever dan juga pada mata, pada usus kecil terutama juga dan juga pada jantung. Dan untuk bisnis tentunya jangan keras kepala, jangan mendendam, dan jangan gampang tersinggung. Kalau itu bisa dilakukan, maka kesuksesan akan mudah diwujudkan. Warna bajunya Pak Kang? Warna bajunya? Hijau, merah yang terbaik, dan putih boleh dipakai tapi jangan terlalu sering. Yang betul-betul jangan sering dipakai adalah hitam, abu-abu, dan biru. Hitam, abu-abu, dan biru harus dihindarkan. Ini terakhir Pak Kang yang belum terjawab adalah rumahnya cocoknya hadap arah mana Pak Kang? Oh, rumahnya cocoknya menghadap ke timur dan timur laut. Ya, baik. Semoga menjawab sahabat Sonora. Pak Kang, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora malam hari ini? Begini, saya seringkali berujar bahwa Feng Shui memang punya peran yang sangat bagus ya buat mewujudkan keseimbangan kita dalam berpikir. Keseimbangan berpikir ini penting karena akan juga menentukan gimana sikap kita di masyarakat dan sepak terjang kita dalam berbisnis mengejar kesuksesan kita. Ya. Nah, tetapi nomor satu dan dalam rangka juga tadi hari lansia, jangan sampai kemudian kita melupakan orang tua. Karena banyak kali kemajuan terhambat karena ada
kurang ajar pada orang tua gitu ya. Jadi kalau merasa ada kekeliruan, segeralah minta maaf pada orang tua agar kemudian termuluskan. Nah, kalau semuanya itu memang udah sesuai dengan sebagaimana mestinya, dalam artian kita menjadi orang yang cukup bijak, berpikiran baik gitu ya, maka selain feng shui, kita juga patut menyeksamai bagaimana kondisi dinamika bisnis kita gitu ya. Nah, berdasarkan show tentu saja bisa disimak pada YouTube channelnya Sonora. Tetapi berdasarkan bulanannya tolong juga disimak pada YouTube bulanan, dan untuk bulan Imlek yang kelima sebentar lagi akan dipublish. Jadi jangan sungkan untuk kalau meminjam istilahnya Hans kemarin, jangan ragu untuk berinvestasi pulsa ya. Demi kemajuan ya, Hans ya. Iya. Baik Mas Hans, sudah tepat pukul 8. Terima kasih banyak buat waktunya malam hari ini. Sama-sama Hans, sukses selalu Hans. Amin. Sukses juga untuk semuanya, selamat malam.